Ya memang betul ya, kalau di perguruan tinggi profesor itu kan kayak dewanya kampus kan ya. Jadi Ya, ya gitu loh, maksudnya bisa dikatakan begitulah. Ya orang ya. yang paling terhormat kalau di kampus. Tapi kalau kita bicara tentang dunia maya, dunia sosial, media sosial itu kita hampir sama, Mas. Saya juga Egaliter kadang ya, Prof ya. iya betul, saya pun diperlakukan kadang di media sosial diunek-unek kayak gitu ya kalau orang Jawa. Dirujak, Prof. Dirujak Wah ya. iya, Dirujak netizen ya. betul. Dipisuhi, diomongin kadrun lah yang profesor pekok, wah banyak sekali itu. Memang di dunia media sosial begitu. Dan saya kira Prof. Karnawijaya itu ya memang sedang apes, sedang sial ya. Oke, baik. Sedang sial di media sosial itu. Tapi prinsipnya saya juga tadi, saya menyesalkan unggahan Prof. Karnawijaya itu karena masuk ke perangkap hukum yang sekarang ini sedang represif. Sedang represif dan apa namanya, baik itu aparat ya, menjadi hukumnya aparatnya, masyarakatnya itu cenderung lebih suka untuk menghukum orang gitu. Ini ada kesempatan, ada peluang dikit, tembak langsung begitu. Legal addiction ya. Iya betul, jadi kayak legal addiction semacam itu. Nah, Iya. saya mikir seandainya tadi Pak Karnawijaya bukan profesor, saya kok tidak yakin tadi kasus ini akan dipidanakan. Ya dianggap walah orang ya sedang canda-canda. Nah, Pak Karna kan juga ngomong itu, wah saya canda-canda. Tapi nggak bisa kalau itu profesor, Mas. Nah, oleh karena itu ya saya menyarankan kepada profesor lain ya atau para akademisi lain ya untuk lebih hati-hati ya di era hukum dan masyarakat yang tadi saya sebutkan sangat represif ya, dan kadang-kadang tidak adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa sudah ada di samping saya, Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya seger, Prof ya. Segar, habis hujan deras ini Semarang. Iya. Oke, Prof. Suteki, kita mau bicara tentang Prof dari UGM ya. Profesor Karnawijaya. Karnawijaya. Yang ini, yang beliau itu dilaporkan Guntur Romli ke Polda Metro Jaya. Dan ini saya ada berita dari Tempo, Prof. Judulnya, dilaporkan Guntur Romli ke Polda Metro Jaya, Profesor UGM, _2, kami laporkan balik. Ini mau melawan nih, Prof. Iya. Oke, ini izin saya bacakan 3 paragraf, Prof. Dosen Universitas Gadjah Mada, UGM, Karnawijaya bakal melaporkan balik politikus yang juga pegiat media sosial Guntur Romli, alias Gun Romli. Rencana pelaporan balik itu dilakukan oleh Karna ya, setelah Guntur melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pengancaman dan penghasutan di media sosial. Kami akan laporkan balik Guntur Romli soal tuduhan ngawurnya, kata Karnawijaya saat dikonfirmasi Tempo pada Selasa pagi 19 April. Kemarin Guntur Romli resmi melaporkan Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA UGM itu ke Polda Metro Jaya. Dosen bergelar profesor itu dilaporkan atas dugaan pengancaman lewat media sosial. Iya, pengancaman lewat media sosial. Oke, itu perseteruannya, Prof. Tapi yang ingin saya tanyakan, jadi Prof. Karnawijaya ini kan memuat foto dari Guntur Romli, juga di situ ada istrinya, dalam 9 foto yang dikolase ya, termasuk ada Ade Armando. Kemudian dia nulis captionnya itu hanya 1 kalimat sebetulnya. Satu persatu dicicil masa. Dan ini yang dilaporkan. Jadi itu terkait dengan rating itu ya? Iya, iya betul, Prof. Apa pandangan Prof terkait cuitan tersebut, Prof? Ya, seperti Mas ketahui ya, saya kan juga seorang pegiat sosial ya. Pegiat media sosial maksud saya itu. Kalau filantropi belum lah ya. Ya. Dulu saya juga punya FB ya, lalu punya Twitter, terutama FB ini yang sangat ya membuat saya itu dikenal di media sosial, terutama lewat Facebook.
Tapi Mas mungkin pernah saya ceritain itu, wah saya sudah punya belasan Facebook dan itu di Iya. take down terus gitu ya. Betul, betul, betul. Iya, iya, iya. Pokoknya itu sampai belasan lah. Nah saya mungkin dinilai oleh Facebook ya, pihak Facebook itu sebagai ya orang yang radikal atau mungkin banyak juga yang membicarakan persoalan-persoalan yang mungkin itu dinilai tidak sesuai dengan standar Iya. yang dimiliki Panduan oleh komunitas, Prof. ya standar komunitas Facebook kan Iya, begitu. betul. Tapi ketika itu kan saya tidak banyak ya menyinggung orang per orang atau grup ya. Itu tidak menyinggung orang-orang per orang atau pribadi itu enggak. Tapi memang saya lihat cukup riskan ya kalau kita di Facebook itu karena nanti bisa terkait dengan undang-undang ITE menyangkut mengenai pencemaran nama baik dan juga persoalan penghasutan misalnya. Itu bisa sangat mungkin terjadi. Apalagi kalau misalnya sebagai seorang ASN ya, aparatur sipil negara itu, wow itu teropongnya bukan main itu Mas, kenceng banget itu. Nah sebenarnya konten yang atau postingan yang berisi tentang hal-hal yang tadi disinggung ya soal kolase tadi kan tidak hanya beliau toh, yang memuat itu tidak hanya beliau. Saya kira banyak apalagi yang di grup WA, memang grup WA itu Iya. lebih tertutup ya Mas ya, tapi kan Betul. tersebar di mana-mana. Banyak yang netizen itu berkomentar mungkin lebih sadis dari itu, gitu ya. Yang membedakan itu kan kemudian beliau itu seorang guru besar kan itu kan. Nah, kebetulan juga seorang ASN. Nah, apalagi kemudian dihubung-hubungkan dengan persoalan radikalisme itu, Mas. Nah, dan saya baca juga berita itu yang menyatakan kalau misalnya beliau itu tidak seorang guru besar yang dalam tanda kutip terpapar radikalisme itu, dan kata Guntur Romli itu kan juga intoleran, itu menurut Guntur Romli tidak akan melaporkan. Tapi karena dia juga membaca di media sosial bahwa ini Pak Karnawijaya itu diduga, kan itu kan, terpapar juga ke aspek radikalisme atau intoleran itu. Jadi menurutnya, wah ini harus dinaikkan begitu. Tapi begini Mas, pada prinsipnya saya terus terang ya prihatin ya dengan unggahannya itu, saya bisa katakan itu sepele, tetapi kalau orang Jawa dadi gawe itu ya, sepele tapi dadi gawe. Karena saya pun itu pernah kena semprit juga oleh Dewan Kehormatan Kode Etik di Undip itu, lantaran waktu saya cuma berkomentar, ini kan sama ini prosesnya kalau nggak salah ya masa-masa bulan bulan puasa begini. Iya, Wah, ini kalau apa namanya tarawih saja ngikut cara Nabi bla bla bla. Tapi begitu iya. ngomong soal khilafah, hei mikir. Aku cuma bilang gitu, Pak. Oh, kena ya, Prof ya? Kena itu, Mas. Ya Allah. Dan ini menjadi masalah yang serius. Waktu di sidang DKKI itu, waduh, saya diuber-uber. Ini kan enggak pantas, ini guru besar, enggak etis ngomong di media sosial. Ya sudah, karena saya memang yang menulis, saya akui, ya mau nggak mau saya berani berbuat, ya saya harus berani bertanggung jawab. Itu prinsipnya. Oke, baik. Prof, tapi bagaimana pandangan Prof Suteki terkait dengan tindakan Guntur Romli yang melaporkan itu? Ya, itu hak Guntur Romli ya Mas ya. Karena untuk melaporkan Prof Karnawijaya itu kan mesti ada alasannya. Yang jelas kalau tadi kita baca-baca berita itu kan alasan Guntur Romli itu karena merasa terancam. Akibat apa? Di situ ada akibat nada gitu ya, ada akibat dari nada hasutan dari Prof Karnawijaya kan itu. Kalau panjenengan sebutkan tadi kan seolah-olah wah ini nanti next ya berikutnya apa. Nah, kita pun membicarakan next siapa tapi kan kita enggak membicarakan soal siapa karena itu kecuali next-nya ini nanti ini ya. Tapi kan kita enggak bisa memastikan siapa yang akan mengalami semacam itu ya. Dan kalau kemarin kita bikin konten itu, kita juga mengecam ya kan bahwa agent rating itu jelas tidak bisa diperbolehkan itu. Nah kemudian kalau kita singgung ke persoalan hukum, Guntur Romli ini melaporkan Prof Karnawijaya itu terutama pasal penghasutan di pasal 160 KUHP Mas. Itu tentang dugaan adanya tindak pidana penghasutan, artinya memungkinkan atau orang itu terprovokasi ya boleh bisa terprovokasi karena statement dari Pak atau Prof Karnawijaya tadi. Tapi juga ada unsur
ujaran kebencian misalnya di pasal 28 ayat 2 dan nanti juga persoalan pengancaman tadi itu di pasal 29 Undang-Undang ITE. Nah, memang nanti akhirnya kan kalau ini dilaporkan tentu harus disertai dengan terutama pertama pemeriksaan terhadap Guntur Romli dulu. Baru nanti ya didatangkan saksi, ada ahli bahasa, ahli ITE dan seterusnya. Memang nanti akhirnya akan ruwet juga. Nah, kalau sudah kira-kira memang ada unsur-unsur itu baru nanti memanggil kemudian berikutnya ada Prof. Karnawijaya. Itu memang konsekuensinya ke sana gitu. Oke, baik. Prof, kita semua memandang ini, Prof, bahwa gelar profesor itu satu kedudukan yang paling pol ya kalau di dunia akademis ya. Karena nggak ada lagi setelah profesor. Nah, ini juga disandang oleh Prof. Suteki, juga Prof. Karnawijaya. Apa yang dirasa yang ingin disampaikan sesama profesor, Prof, terkait dengan kejadian ini, Prof? Ya memang betul ya, kalau di perguruan tinggi profesor itu kan kayak dewanya kampus kan ya. Jadi ya gitu maksudnya bisa dikatakan begitulah. Ya orang yang paling terhormat kalau di kampus. Tapi kalau kita bicara tentang dunia maya, dunia sosial, media sosial itu kita hampir sama, Mas. Saya egaliter ya, Prof, ya? Iya betul. Saya pun diperlakukan kadang di media sosial diunek-unek kayak gitu ya kalau orang Jawa. Dirujak, Prof. Wah iya. Dirujak netizen ya. Betul. Dipisuhi, diomongin kadrun lah yang profesor pekok. Wah banyak sekali itu. Memang di dunia media sosial begitu. Dan saya kira Prof. Karnawijaya itu ya memang sedang apes, sedang sial. Ya. Oke, baik. Sedang sial di media sosial itu. Tapi prinsipnya saya juga tadi saya menyesalkan unggahan Prof. Karnawijaya itu karena masuk ke perangkap hukum yang sekarang ini sedang represif. Sedang represif dan baik itu aparat ya, jadi hukumnya, aparatnya, masyarakatnya itu cenderung lebih suka untuk menghukum orang gitu. Ini ada kesempatan, ada peluang dikit tembak langsung begitu. Legal addiction ya. Iya betul, jadi kayak legal addiction semacam itu. Nah, saya mikir seandainya tadi Pak Karnawijaya bukan profesor, saya kok tidak yakin tadi kasus ini akan dipidanakan. Ya dianggap walah orang ya sedang canda-canda. Lah Pak Karna kan juga ngomong itu, wah saya canda-canda. Tapi nggak bisa kalau itu profesor, Mas. Nah, oleh karena itu ya saya menyarankan kepada profesor lain ya atau para akademisi lain ya untuk lebih hati-hati ya di era hukum dan masyarakat yang tadi saya sebutkan sangat represif ya, dan kadang-kadang itu tidak adil. Untuk pihak sini gercep tadi ya, gerak cepat, tapi begitu pihak sono gitu ya. Nah, Anda tahu yang saya maksud ya. Itu sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun ini nggak segera. Tersangkanya bisa 5 tahun iya. ya, Prof. Bisa 5 tahun itu belum diapa-apain tuh ya. Termasuk yang jadi korban kemarin Egen Riking itu sudah 5 tahun ya, terlepas dari apalah, tapi itu kok rasanya tidak adil gitu ya, terasa tidak adil. Nah, saya juga mengharap tadi hindari postingan-postingan yang kurang bermutu, dan saya juga menyarankan supaya beralih pada postingan-postingan yang lebih argumentatif gitu ya, ada argumen ilmiahnya misalnya dalam bentuk artikel-artikel pendek. Saya kan coba begitu kan, saya beralih bikin artikel pendek saya sebarkan lewat berbagai media juga ya, di grup WA yang saya kebetulan sekarang ada punya Facebook. Jadi ya ada banyak teman yang kemudian naikkan ke Facebook, ada yang minta izin, Prof gimana nih kalau dinaikkan Facebook, silakan. Karena pendapat saya itu menurut saya nih cukup argumentatif. Dan nggak mungkin pendek-pendek, mesti panjang. Itu lebih aman ya, Prof ya? Iya lebih aman karena memang kita punya dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mau adu argumentasi, silahkan adu argumentasi begitu. Jadi menarik. Prinsipnya itu tadi ya. Jadi lebih baik beralih ke situ. Kalau misalnya ke Twitter kan itu nggak bisa panjang ya Mas ya. Tapi itu pun memang harus ekstra hati-hati. Kalau politikus sudah biasa, tapi untuk akademisi itu
nanti dulu. Kita memang bolehlah itu bermedia sosial, terutama di media yang tidak bisa memuat banyak omongan, tapi harus hati-hati supaya tidak terjerat kasus apakah nanti KUHP atau mungkin juga Undang-Undang ITE itu. Oke, baik. Ini nyambung dengan pernyataan barusan, Prof. Menurut jenengan sebatas apa sih, Prof? Intelektual atau seorang dosen bahkan profesor itu boleh berkomentar terhadap isu-isu sosial, Prof? Iya. Kalau dunia kita itu masih konvensional ya, manual itu ya. Sebenarnya kita punya tiga hal dalam dunia akademik itu ya. Kalau di perguruan tinggi itu ada 3 hal yang nanti mendorong bagaimana seseorang itu bisa berkreasi atau seorang ilmuwan bisa mengekspresikan dirinya. Yang pertama ada namanya otonomi keilmuan. Jadi bisa mengembangkan ilmu sesuai dengan kapasitas dia, sesuai dengan keilmuan dia, itu bisa dikembangkan apapun. Tapi ya tentu saja sesuai dengan nomenklatur ilmu, kemudian juga cabang ilmu dan seterusnya harus sesuai dengan itu. Kemudian yang kedua, punya kebebasan akademik. Jadi itu juga dimiliki oleh ilmuwan di kampus. Lalu yang ketiga itu punya namanya kebebasan mimbar akademik. Nah, kalau yang kebebasan akademik itu secara umum, kalau kebebasan mimbar akademik itu hanya dimiliki oleh seorang profesor atau mungkin seorang dosen yang sangat senior begitulah. Nah, masalahnya yang kemudian muncul itu kan kita itu sudah memasuki kultur digital, disruption kan itu kan, tapi tampaknya belum include di dalam kiprah intelektual dosen gitu. Ekspresinya itu masih dianggap boleh dilakukan tapi hanya di kampus kan itu kan. Nah, di luar kampus itu tidak terlindungi karena itu seperti yang saya alami dulu. Jadi saya itu juga tertimpa persoalan ini. Begitu saya ngomong itu di medsos, alah wong profesor kok ngomong di medsos, ngomong ya di seminar kan itu kan. Nah, saya ngomong lagi, lo ngomong kok di luar kampus, ngomong ya di kampus. Lah, ini berarti kan tidak. Karena toh kita saksikan juga seminar-seminar banyak dilakukan di hotel kok, di luar kampus kok. Maksud saya ngomong di luar kampus, misalnya di perguruan di apa namanya? Iya, di tempat pengajian, ada tempat halakoh kan ada kan dulu ada Isra Mi'raj, ada tempat apalagi. Termasuk di pengadilan-pengadilan itu kan ruang-ruang yang bisa kita untuk sampaikan di namanya ekspresi diri itu. Nah, jadi kalau menurut saya kalau sikapnya itu masih seperti itu ya berarti kan menyalahi perkembangan dunia maya sekarang. Mestinya kalau menurut saya kayak YouTube saya itu harusnya juga dihitung sebagai karya kan itu kan. Karena nyatanya kan tidak gampang juga bagaimana orang mengembangkan YouTube kalau tidak tertarik, netizen tuh nggak tertarik juga nggak akan mampir. Dan karya yang kebetulan kita lakukan ini kan karya yang sifatnya ilmiah juga, tidak hanya guyonan hahaha tidak. Nah, persoalannya kan ketika tadi, ngomong ya jangan di medsos ini. Ini berarti kan seolah ingin memberikan statement bahwa medsos itu tempatnya orang berbohong. Tempatnya orang apa, ya kan itu kan. Padahal kan tidak toh Mas. Di situ kita eranya sudah digital begini ya, berarti medsos itu juga harus dikatakan sebagai salah satu sumber atau rujukan dari ilmu pengetahuan kan begitu. Nah, saya kira kok ini tidak fair ya kalau misalnya berpikirnya masih konvensional seperti itu. Tapi ya oke lah, di balik semua itu saya kira memang prinsipnya kebebasan berpendapat itu tetap harus memperhatikan aspek hukum, aspek moral dan juga aspek agama. Harus lebih hati-hati agar tidak berurusan dengan hukum. Nah, tapi kalau misalnya sudah berhati-hati, ya kan, precautionary principle sudah dipegang, tapi kok tetap kesandung, ya sudah, dinikmati saja dan dipertanggungjawabkan. Sudah Mas, gentleman Mas, gitu loh. Iya, betul, luar biasa ya. Baik, ya Prof. Sutaki, terima kasih atas jawaban-jawaban yang luar biasanya dan juga terima kasih pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai sesi pertanyaan keempat ya. Kita sudah membahas tentang satu cuitan satu persatu dicicil masa ya. Itu kalimat sebetulnya menggelitik ya, cuman karena iya, betul.
gambar itu menjadi Makanya masalah. tidak salah juga sebenarnya kalau yang bersangkutan Pak Prof. Karena itu kan juga mikir, oh ini cuma guyonan. Tapi kan bagi pihak yang merasa terancam tadi, itu bukan sebuah Iya. guyonan gitu Mas Betul persoalannya. betul. Oke Ya. oke. Baik ya. Ya baik. Terima kasih Prof. Suteki, terima kasih Puan dan Tuan yang sudah menonton. Jangan lupa tetap like, komen, share dan juga subscribe channelnya Prof. Suteki karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik dan beragam. Baik, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.